Jadi gagasan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD perlu kita dukung, dan beliau juga berani mengungkap, mengangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat saudara se-Indonesia, kenapa terlalu jauh yang saya bicarakan pada kesempatan ini? Dan judul yang saya ambil pada kesempatan ini, gilanya korupsi di negeri ini. Tanpa korupsi, pengangguran bisa digaji. Ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD, yang hari ini kita lihat beliau muncul sebagai pahlawan anti korupsi di Indonesia. Walaupun kadang-kadang sewaktu-waktu beliau juga berbicara sesuatu yang membuat kita tercengang dan terheran-heran. Tapi dalam masalah ini, saya ucapkan jempol. Dan banyak sekali orang yang memberikan dukungan. Tapi kita tidak tahu apakah beliau mau mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Itu wallahu alam. Itu persoalan lain. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah ngerinya korupsi di Indonesia. Kalau tidak ada korupsi di Indonesia, pengangguran bisa digaji. Kira-kira seperti itu perumpamaannya. Kenapa? Karena Indonesia negara yang begitu makmur, negara yang begitu indah, dengan hasil bumi yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Mahfud MD menyampaikan ini adalah mengutip apa yang disampaikan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2013 Pak Abraham Samad pernah mengungkapkan, manakala di pertambangan itu bisa dioptimalkan, korupsi itu bisa ditangkal, tata kelola ekonomi dan perusahaan itu sesuai dengan manajemen yang benar, ia melakukan tindakan penyelamatan menyeluruh, itu ASN, TNI, Polri, itu bisa digaji 20 juta. Pengangguran bisa digaji, kira-kira ya seperti itu. Bagaimana supaya Indonesia makmur? Sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal. Sebab sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada pemerintah, kepada negeri ini, itu cukup melimpah ruah. Hasil pertambangan di Indonesia itu luar biasa. Walaupun sampai hari ini rakyat tidak bisa menikmati. Rakyat hanya dikejutkan, dilalaikan dengan tali tambang. Jadi kalau tanggal 17 Agustus, 18 Agustus, 19 Agustus, pokoknya berkenaan dengan perayaan 17 Agustus. Yang dikasih sama rakyat apa? Tali tambang. Tali tambang setelah ditarik, ada yang putus, ada yang tidak putus. Sementara hasil tambang berupa nikel, batu bara, gas bumi, dan semuanya itu yang dimakan. Yang makan adalah orang-orang, kadang bukan orang Indonesia. Kalaupun ada orang Indonesia, itu elit-elit tertentu yang mereka bisa kaya raya, tumpah ruah dengan harta yang diambil dari bumi, dari negeri ini. Jadi maka Abraham Samad pernah membuat satu komitmen dengan departemen yang lain, dengan TNI, dengan Polri, untuk bisa menangani persoalan ini dengan baik, dengan seksama pada masa-masa yang akan datang. Tapi belakangan kita ketahui Abdul Samad juga telah tidak lagi sebagai Ketua KPK. Tapi apabila Ketua KPK hari ini berniat baik untuk meneruskan sebuah perjanjian yang telah dirintis oleh Abdul Samad, itu sah-sah saja dan bisa-bisa saja dilakukan. Maka kepada bangsa Indonesia, mari kita berpikir tahun 2024 kita harus merubah negeri ini dengan cara demokrasi, dengan cara yang baik, supaya negeri ini aman, makmur, dan hasil bumi yang diberikan oleh Allah sebagai karunia terbesar bisa dinikmati oleh rakyat ini. Jadi yang disampaikan oleh Abdul Samad ini sebuah analisis di KPK pada saat beliau masih bertugas.
Jadi ini sebenarnya yang perlu kita dukung. Jadi gagasan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD perlu kita dukung, dan beliau juga berani mengangkat borok yang terjadi di Departemen Keuangan sebanyak 349 triliun. Sebenarnya ini perlu didukung oleh para anggota DPR. Ini malah ada anggota DPR yang mengajak berdebat. Ada 3 anggota DPR yang mengajak berdebat dengan Mahfud MD. Sampai Mahfud MD siap untuk menantang mereka. Pak Mahfud mengatakan, jangan ditunda, segera dipanggil, dan jangan ada yang absen. Malah yang lebih mengerikan, yang kita tidak sependapat, malah ada peluang Pak Mahfud MD diseret dalam kasus pencemaran nama baik. Jadi mudah-mudahan Bapak Mahfud MD terus maju, terus bangkit untuk menjaga negeri ini dari segala macam tindakan yang ceroboh, yang di luar ketentuan negara dan juga di luar ketentuan agama. Dan kita masyarakat ini, kita tunggu saja debat panas yang akan terjadi dengan 3 anggota DPR dari fraksi Demokrat, fraksi P3 dan dari PDIP. Jadi mudah-mudahan rakyat akan bisa menikmati, mudah-mudahan Pak Mahfud MD akan keluar sebagai pemenang. Semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.